Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Surga Channel, dimanapun Anda berada, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini admin akan coba kaji ulang tentang materi kita, kajian Islam. Yang materi kali ini adalah akan membahas tentang salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rawahul Hakim an Abi Hurairah. Ini jelas hadis sahih dalam kitab Mukhtarul Hadis, di mana dalam kajian ini adalah temanya ada 3 golongan orang yang hisabnya akan dientengkan oleh Allah, dan jelas ketika timbangan hisabnya enteng, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Semoga kita sekalian menjadi bagian dalam 3 golongan orang yang tercantum dalam hadis ini. Orang yang hisabannya enteng dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bunyi hadisnya, sahabat sekalian, salah satu man kunna fi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahu jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan orang, yang mana 3 golongan orang tersebut hisaban yasira, hasabahullahu hisaban yasira, hisabnya akan dientengkan oleh Allah, hisabannya akan enteng. Di mana pada waktu itu, sahabat sekalian, kita sudah pada maklum dan sudah pada tahu bahwa pada hari kiamat kelak ada salah satu hari yang disebut dengan Yaumul Hisab. Hari di mana waktu itu semua manusia yang pernah nongkrong di muka bumi ini, dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir ini, termasuk kategori akhir zaman, semua akan dihisab, semua akan kena yang namanya Yaumul Hisab, hari di mana semua umat manusia akan dihitung amal perbuatannya. Di mana amal perbuatan yang kecil, amal perbuatan yang baik, kecil maupun besar, akan ditimbang, akan dihisab. Hisab dalam artian akan dihitung oleh Allah. Berikut juga keburukan kecil maupun keburukan besar, Allah akan hisab. Masya Allah. Tidak ada satu amalan kebaikan pun, tidak ada satu amalan keburukan pun yang luput dari hisabannya Allah Ta'ala. Masya Allah. Dalam hari ini adalah hari-hari yang sangat genting, di mana menentukan manusia masuk surga apa masuk neraka. Kemudian selanjutnya dalam hadis ini, setelah orang tersebut, golongan tersebut hisabannya enteng, kemudian dipastikan dia wa adkhalahu jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pasti
apabila seseorang hamba ketika hisabannya enteng, dalam artian sedikit keburukannya atau tidak ada sama sekali, Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Siapa sih orangnya yang hisabannya akan dientengkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala? Ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama, tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Masya Allah, ini sahabat sekalian kategori mudah-mudah susah. Memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Kalau memberi kepada orang yang memberi juga kepada kita, itu mudah, dalam artian kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tapi inilah, memberi kepada orang yang pelit kepada kita sangat susah. Pantesan hadiahnya sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masuk kategori yang susah. Dan ketika dilaksanakan, ada juga orang yang melaksanakan, ada juga orang yang mau melakukan. Itulah yang berani melakukan perbuatan ini yang luar biasa, yang sulit menurut kita, padahal mudah. Kata orang yang dikehendaki oleh Allah, semoga kita bisa belajar, dia bisa memberi kepada orang yang pelit kepada dia. Semoga kita bisa belajar nih, bagaimana rasanya kita memberi. Biasanya orang tersebut pelit kepada kita, sangat pelit, susah kita butuhkan, susah dia memberi kepada kita, susah meminta, memberi bantuan kepada kita. Tapi kita belajar untuk sekuat tenaga untuk memberi kepada dia, untuk menyayangi dia, untuk menolong dia. Itulah sahabat. Jadi kategori pertama adalah tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang pelit, bakhil, kikir kepada kita. Yang kedua, kategori yang kedua adalah wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan kepada orang yang zalim kepada kita. Ini juga gampang-gampang susah sahabat. Memaafkan kepada orang yang jelas-jelas berbuat zalim kepada kita, kita harus bisa memaafkan. Dipinta ataupun tidak dipinta, dengan lillahi ta'ala ikhlas hati, saya akan memaafkan. Luar biasa ya sahabat. Orang tersebut jelas-jelas berbuat aniaya, zalim, berbuat buruk kepada kita, menghina, mencaci maki, menjelekkan kita, bahkan kita tidak merasa salah, walaupun kita tidak salah, tapi dia berani mencaci maki, menjelekkan, bahkan menzalimi kita. Tapi kita dituntut untuk menekan hati supaya berbaik kepada dia, berbuat baik kepada dia, dan memaafkan dia. Itulah yang menjadi kategori orang yang akan hisabannya enteng dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Memaafkan orang yang berbuat aniaya, yang berbuat zalim, yang berbuat buruk, yang berbuat jelek kepada kita. Semoga kita bisa belajar. Yang ketiga, kategorinya adalah wa tawsilu man qata'ak, menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang tidak mau menyambungkan silaturahmi. Orang tersebut ogah-ogahan menjauh daripada kita, tidak mau bergaul sama kita, dan tidak mau bercampur kepada kita. Tapi kita mendekat dan terus mendekat, senantiasa bersilaturahmi, senantiasa berbuat baik kepada dia, senantiasa menyambungkan persaudaraan dengan dia. Inilah orang yang kategori masuk ke dalam golongan orang yang hisabannya enteng dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala.
Jadi menyambungkan kepada orang yang sudah memutuskan tali persaudaraan dengan kita, sudah jelas-jelas diputuskan sama dia, tapi kita tidak mau putus, bahkan kita menyambung lagi silaturahmi dengan dia, berbuat baik lagi kepada dia, bahkan kita nyari di mana alamatnya, di mana tempat tinggalnya, berapa nomor teleponnya. Inilah kategori orang-orang yang akan dihisab dengan hisaban yang enteng dan akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Ta'ala. Semoga kita sekalian menjadikan ahli surga-Nya Allah Ta'ala dengan hisaban enteng dan dimasukkan dalam surga-Nya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.